Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, bertemu lagi dengan saya. Bapak Ibu, kali ini saya akan memberikan informasi yang terkait dengan kabar PPG tahun 2025. Bapak Ibu belum terpanggil PPG tahun 2025 di Sempak KB-nya? Mungkin ini ya penyebabnya dan solusinya bagaimana nanti bagi Bapak Ibu guru yang sudah lolos administrasi. Nah, bagaimana penyebabnya dan juga solusinya? Bapak Ibu silahkan simak terus video ini sampai habis. Dan Bapak Ibu jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe, like, share, dan komen. Nah, baik Bapak Ibu, ini saya kutip dari Melintas ID. Program Pendidikan Profesi Guru atau PPG tahun 2025 ini telah resmi dimulai sejak tanggal 8 Mei kemarin. Namun masih banyak guru yang telah lolos seleksi administrasi namun belum menerima panggilan melalui akun SIM PKB Bapak Ibu semua. Hal ini pasti menimbulkan kekhawatiran dan pertanyaan di kalangan pendidik. Pasti ya Bapak Ibu, khawatir kok belum ada panggilan di SIM PKB saya. Bahkan mungkin teman-teman kok sudah ada yang kepanggil, bahkan ada yang sudah lapor diri. Nah, baik Bapak Ibu, ini ya, penting untuk dipahami bahwa pemanggilan PPG tahun 2025 ini dilakukan secara bertahap ya Bapak Ibu. Tahap pertama ini yang dimulai pada 8 Mei hanya mencakup sekitar 300.000 guru. Nah, hal ini tidak berarti semua peserta yang lolos administrasi akan langsung menerima undangan pada tahap awal. Pastinya ya Bapak Ibu, karena informasi yang saya tahu itu PPG ini dipanggil ada 3 tahap. Ya, jadi ada 3 tahap. Tahap 1 nanti bulan ini, 8 Mei ini. Kemudian tahap 2-nya insya Allah nanti bulan Juli. Kemudian tahap 3 nanti akan di bulan Oktober, seperti itu. Jadi bagi Bapak Ibu semua yang belum terpanggil di bulan Mei ini, mudah-mudahan nanti di tahap 2, bulan Juli nanti, Bapak Ibu semua akan terpanggil. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, tahapan dalam PPG tahun 2025 ini dibagi menjadi 3 bagian. Nah, guru-guru yang belum terpanggil pada tahap pertama masih berkesempatan dipanggil pada tahap kedua dan ketiga. Oleh karena itu, sangat penting untuk tidak panik terlebih dahulu. Nah, ini ya, pasti Bapak Ibu pasti panik ya. Jadi, di sini disarankan Bapak Ibu semua untuk tidak panik terlebih dahulu. Salah satu alasan guru belum terpanggil karena adanya sistem prioritas. Pada tahap pertama ini pemanggilan diduga lebih memprioritaskan guru dengan usia yang lebih senior dan masa kerja yang lebih panjang. Nah, itu ya mungkin ya Bapak Ibu, diduga pemanggilan tahap 1 ini yang memprioritaskan guru dengan usia yang lebih senior dan juga masa kerjanya yang sudah melebihi mungkin 5 tahun atau mungkin bahkan di atas 10 tahun. Seperti itu. Nah, pemanggilan melalui akun SIM PKB ini dijadwalkan berlangsung hingga 17 Mei di tahap 1 ya ini Bapak Ibu. Jadi, jika Bapak Ibu semua ini belum mendapatkan notif pemanggilan pada tanggal 8 Mei, ini masih ada waktu beberapa hari untuk memantau perkembangan di website SIM PKB Bapak Ibu semua. Nah, jadi Bapak Ibu semua, ini masih di tanggal 11 ya Bapak Ibu. Jadi masih ada waktu sekitar 6 hari lagi untuk mengecek akun SIM PKB-nya masing-masing. Jadi mudah-mudahan nanti Bapak Ibu semua di 6 hari tersebut Bapak Ibu semua akan terpanggil PPG tahun 2025. Kemudian ini ada tingginya traffic akses juga bisa menyebabkan keterlambatan pemanggilan. Nah, ini juga menjadi faktor kedua ya Bapak Ibu. Hal ini disebabkan oleh banyaknya guru yang mengakses sistem secara bersamaan sehingga bisa terjadi overload pada sistem SIM PKB. Nah, seperti halnya saya bagaikan saja pintunya satu tapi dibuka semua orang. Jadi harus antri satu-satu masuknya. Seperti itu. Jadi harus antri ya Bapak Ibu. Selain itu penting juga untuk memperhatikan kriteria yang ditentukan. Guru yang diprioritaskan adalah mereka yang aktif mengajar pada tahun 2023-2024. Kemudian terdaftar di Dapodik dan juga belum memiliki sertifikat pendidik. Nah, ini yang harus diperhatikan Bapak Ibu semua. Yang nantinya untuk diprioritaskan panggilan PPG-nya adalah yang aktif mengajar di tahun 2023-2024, kemudian terdaftar aktif di Dapodik dan juga belum memiliki sertifikat pendidik. Itu nanti akan diprioritaskan panggilannya.
Kemudian kriteria tambahan seperti status sebagai guru penggerak atau telah menyelesaikan pelatihan profesional guru juga berpengaruh terhadap proses seleksi. Bagi guru yang belum menerima pemanggilan, disarankan untuk memeriksa akun SIM PKB-nya secara rutin. Pemantauan secara berkala membantu memastikan jika ada pembaruan atau perubahan status. Jadi Bapak Ibu semua jangan khawatir karena masih ada waktu ya untuk mengecek akun SIM PKB-nya secara berkala. Karena tidak tahu nanti kapan untuk panggilannya, jadi Bapak Ibu semua harap tiap hari mengecek akun SIM PKB-nya. Pastikan juga semua data di SIM PKB sudah terisi dengan lengkap dan akurat. Ketidaksesuaian data bisa menyebabkan Anda tidak masuk dalam daftar pemanggilan meskipun sudah lolos administrasi ini ya Bapak Ibu. Jadi harus diperhatikan kesesuaian datanya, mungkin ketika dulu waktu verval ijazah atau mungkin ketika mengupload biodata dirinya itu ada yang salah. Jadi itu nanti akan menyebabkan Bapak Ibu semua tidak dipanggil PPG di akun SIM PKB-nya. Jadi data-data yang diupload di SIM PKB atau di akunnya itu harus akurat dan lengkap. Jika setelah tanggal 17 Mei Bapak Ibu semua ini belum juga menerima pemanggilan, jangan khawatir, masih ada peluang di tahap 2 dan 3 yang akan diumumkan setelahnya. Itu ya Bapak Ibu, jadi jangan khawatir. Yang belum terpanggil di bulan Mei ini sampai dengan tanggal 17 Mei nanti, kok belum ada panggilan, ditunggu saja nanti di tahap 2-nya atau di tahap 3 nanti pasti akan terpanggil. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian sambil menunggu, pastikan untuk terus mengikuti informasi resmi yang disampaikan oleh Kementerian Pendidikan melalui situs PPG Kemdikbud.go.id. Nah, jadi Bapak Ibu tidak hanya mengakses SIM PKB, tapi Bapak Ibu juga harus mengakses situs resminya untuk dapat mengikuti informasi resmi yang disampaikan oleh Kementerian Pendidikan. Kesiapan mental dan dokumen juga harus terus dijaga. Jangan sampai ketika mendapat panggilan, Anda ini belum siap mengikuti proses selanjutnya. Jadi harus disiapkan mental dan juga syarat-syarat dokumennya. Kemudian proses PPG ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kompetensi guru dalam rangka mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Bagi guru yang belum memiliki sertifikat pendidik, PPG ini adalah langkah penting untuk memperoleh legalitas profesi dan meningkatkan profesionalisme Bapak Ibu semua. Jadi perlu diingat Bapak Ibu bahwa proses seleksi PPG ini bersifat kompetitif namun tetap terbuka bagi semua guru yang memenuhi syarat. Itu ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu semua nanti yang belum memiliki sertifikat pendidik, nantinya Bapak Ibu ketika setelah melalui proses PPG nanti akan mendapatkan sertifikat pendidik. Dan itu nanti pasti akan meningkatkan tingkat keprofesionalan Bapak Ibu semua. Transparansi dan keterbukaan informasi ini menjadi kunci agar semua guru dapat mengakses kesempatan secara adil dan merata. Dukungan dari rekan sejawat dan kepala sekolah ini juga dibutuhkan agar proses Bapak Ibu semua PPG nanti berjalan dengan lancar dan tidak menimbulkan kebingungan. Tetap semangat Bapak Ibu guru semua yang belum terpanggil. Kesempatan Bapak Ibu semua nanti mungkin ada di tahap berikutnya, tidak di tahap ini. Bagi Bapak Ibu yang tahap ini belum dipanggil, tidak usah khawatir, tetap pantau terus informasi resmi dari Kemdikbud. Juga persiapkan diri Bapak Ibu semua sebaik mungkin untuk menghadapi PPG nantinya. Begitu Bapak Ibu, terima kasih Bapak Ibu semua telah menonton video ini. Semoga informasinya bermanfaat bagi Bapak Ibu semua dan juga menambah wawasan Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu telah menonton video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.